Indonesia nggak kemana-mana hari ini karena kita nggak paham apa yang harus kita bangun. Kita kita ngomongin investasi dari luar, kita malah disuruh keluar. Padahal di Indonesia itu belum selesai. Jadi yang namanya investasi, membangun kekayaan itu tidak bisa dilepaskan dari investasi, nggak bisa. Oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Cuman satu hal sederhana. Investasi itu apa? Investasi itu adalah menggunakan resource-nya orang, apakah itu uang segala macam, uang lah terutama, untuk membangun diri kita. Yang dulu kita nggak punya, jadi punya. Yang dulu kita nggak ada, jadi ada. Itulah investasi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau mau bikin jalan tol silakan investasi. Kalau mau bikin bikin pelabuhan silakan investasi. Tapi jangan semua dong investasi. Pak, saya sangat sedih sekali gitu di Cianjur itu kebetulan investornya itu teman saya itu dari luar negeri. Masuk di Cianjur investasi industri telur bertriliun-triliun. Saya bilang kalau ketemu bupatinya mesti saya kasih tahu. Ini bunuh orang-orang kita sendiri. Telur kok gitu. Anak-anak kita bisa itu. Nggak perlu investor yang model begitu. Apakah telur, pengrajin dan sebagainya. Baru tahu kita atas nama globalisasi hari ini yang kita bangga-banggakan di mana-mana kita bicara batik kita hebat. Pergi ke Tamrin City, 90% di Tamrin City adalah batik-batik impor dari Cina. Jadi mau kemana pengusaha-pengusaha kita? Inilah perlunya bagaimana pemerintah, pengusaha semua bahu-membahu. Maraknya pasar-pasar modern, ya, pasar modern dan minimarket dan sebagainya itu luar biasa sekali dampaknya. Jadi ada dua macam pasar yang dulu kita kenal itu pasar tradisional, ya, pasar tradisional. Satunya lagi pasar modern. Nah, pasar tradisional itu kenapa disebut pasar tradisional? Karena banyak orang-orang kita itu yang berdagang di sana. Ada pedagang sayur, ada pedagang tempe, ada pedagang telur segala macam. Ada banyak rakyat, maka disebut ekonomi kerakyatan. Dan hebatnya, ketika rakyat itu berdagang, rakyat selalu ketemu dengan rakyat yang lain. Pedagang telur pasti belinya dari peternak telur. Nggak mungkin dia itu beli itu dari industri telur, nggak dilayani dia. Maka dengan pasar tradisional ini Ibu, itu lapangan kerja kita luar biasa. Pengusaha mikro kita banyaknya luar biasa. Hari ini atas nama investasi yang kita nggak paham itu, muncullah yang disebut pasar modern. Pasar modern itu ada karena ada satu orang yang punya modal, yang satu orang yang punya capital, maka disebut economic of capitalism, kapitalisme. Dan hebatnya, kapitalis itu selalu ketemunya sama kapitalis. Kalau yang namanya itu dia punya 1000 outlet, nggak mungkin dia beli telur itu ke peternak telur, nggak akan terjadi. Dia akan beli ke Cianjur itu, harganya lebih murah. Dia beli gula dari pabrik gula, kalau perlu dia bikin pabrik gula. Akibatnya apa? Harganya makin murah. Dan orang-orang kita yang nggak paham, kita belanja pindah, kok ada AC-nya, tapi saudara-saudara kita mati dan Indonesia nggak kemana-mana. Hari ini itulah yang terjadi. Saya bicara sama bupati, ada bupati Batam. Kebetulan saya orang Batam, jadi gampang ngomongnya. Mas Ebi, apa yang harus saya lakukan? Apakah itu minimarket harus saya larang di Batam? Kalau itu bisa Anda lakukan, Anda bupati yang luar biasa, saya bilang. Kenapa? Bupati, sudahlah. Pembelaan Anda terhadap rakyat, itulah ketakwaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira bupatinya bagaimana ngomongnya sama saya? Dia bilang begini, Mas Happy, mulai hari ini
tidak ada satu minimarket saya akan izinkan di Kabupaten Batam. Itulah yang disampaikan kepada saya. Ada 2 yang sudah terlanjur itu tanpa izin saya, sebentar lagi akan saya suruh tutup. Saya nggak peduli dikatakan bahwa saya itu bupati yang nggak pakai mikir. Yang saya tahu, saya harus membela rakyat saya. Itulah terjadi di Kabupaten Batam, Bapak sekalian. Sukoharjo saya ketemu dengan bupatinya. Bupati bilang, Mas itu nanti tolong itu jangan diperpanjang semua. Saya bicara sama beberapa menteri, menterinya bingung. Pak, apakah harus ditutup semua? Tidak. Gitu. Itu cara paling heroik. Kita ini mesti menimbulkan heroisme kita. Lama kita ini dulu menang itu perang karena heroisme. Belanda, Inggris segala macam bawa tank kita, bawa bambu runcing itu bisa menang karena kita punya giro itu heroisme. Jadi gimana kalau bupati, wali kota, gubernur itu memiliki heroisme, Indonesia akan bangkit, insya Allah. Nah inilah, jadi saya bilang itu ya kalau kita mau pakai heroisme, sebodoh-bodohnya, tolong dipajekin, gitu. Kalau yang namanya modern market, supermarket itu dipajekin lebih tinggi daripada pasar tradisional, paling enggak gitu yang belanja ke situ itu ya orang-orang yang malas ke pasar gitu, tetapi rakyat kita tetap akan hidup gitu, rakyat kita tetap akan jualan. Bapak sekalian, sebagai laporan bahwa di Indonesia setiap tahun 600 pasar tradisional tutup karena adanya pasar modern. Nah jadi hari ini kenapa kita mengadakan gerakan Beli Indonesia? Inilah gerakan pembelaan kepada masyarakat ini. Ibu-ibu kira-kira siap nggak? Siap nggak? Belanja ke tetangga aja, ya biarin itu yang namanya orang yang punya supermarket yang segala macam udah banyak duitnya, udah pintar lah cara bagaimana dia itu ngatur. Ya kita belain rakyat kita. Makanya ini yang disebut ekonomi kerakyatan, itu ekonomi yang melibatkan rakyat banyak gitu. Ekonomi kapitalisme itu mengandalkan kapitalisme, mengandalkan modal gitu. Maka tadi saya dengar bisik-bisik, Pak gimana bangun koperasinya? Inilah yang harus kita bangun gitu. Nampaknya memang Indonesia harus merdeka untuk yang kedua kalinya.